Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Nur Payu Harahap. Di video kali ini saya akan membahas lagi mengenai teori psikologi sastra. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dengan menganalisis sebuah novel yang berjudul Pulang karya Laila S. Chudori. Oke. Berdasarkan hasil analisis, kita di sini akan membahas kajian aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik batin menimbulkan berbagai gangguan psikologis. Di antaranya gelisah seperti yang sudah dituliskan dalam novel di halaman 20, halaman 80 paragraf pertama dan dipaparkan juga pada halaman 69 di paragraf terakhir. Di sini juga kita akan membahas mengenai kajian aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang yang menghadapi konflik batin yang menimbulkan berbagai gangguan psikologis ringan seperti gelisah, trauma, stres, dan depresi. Gelisah dianggap sebagai penyakit jiwa yang paling ringan yang pernah dialami oleh setiap manusia. Segala persoalan hidup yang mengganjal dalam benak setiap individu akan menimbulkan gejolak yang berakibat tidak tenang dan membuat penderita sering merasa khawatir berlebihan, tegang, atau perasaan was-was. Jiwa tokoh utama Dimas pada novel Pulang seringkali merasakan kegelisahan karena jiwanya merasa terbelenggu oleh perasaan bersalah dan kesedihan setelah mendapat kabar tentang kekejian pembantaian simpatisan komunis. Rasa bersalah yang terus menghantui Dimas dipaparkan pada kutipan halaman 38 di paragraf pertama. Seandainya dia berangkat, dia tidak akan tertangkap. Aku akan merasa tenang jika aku yang ditangkap. Aku tidak punya keluarga. Selanjutnya, perasaan gelisah yang mendalam terekam pada kutipan paragraf terakhir di halaman 79 sampai awal halaman 80. Aku mencoba lahir kembali sebagai manusia baru, tetapi aku masih merasa ada sesuatu yang tertinggal di tanah air. Mungkin ada hatiku yang tertinggal pada ibu, pada Aji, mungkin juga pada Sutri dan anak-anaknya. Peristiwa pembantaian yang terjadi di seluruh pelosok tanah air membuat kehidupan Dimas seolah runtuh. Terlebih ketika Dimas mendapat kabar dari adiknya Aji yang menceritakan bahwa Solo, tempatnya dilahirkan, adalah salah satu kota yang diobrak-abrik dan diburu serta dibantai semua orang yang dianggap simpatisan komunis. Menurut cerita Aji, ibu dan Aji diinterogasi terus-terusan dan hal ini membuat Dimas khawatir akan keselamatan ibu dan adiknya Aji. Surat-surat yang berisi kabar inilah yang membuat Dimas selalu gelisah dan trauma berkepanjangan. Menurut cerita Aji, ibu dan Aji diinterogasi terus-terusan dan hal ini membuat Aji sangat khawatir akan keselamatan ibu dan adiknya Aji. Surat-surat yang berisi kabar inilah yang membuat Aji selalu gelisah dan trauma berkepanjangan. Seperti pada kutipan halaman 80 yaitu, aku tak tahu, tapi kegelisahan mengganggu setiap kali aku membaca surat-surat dari Aji yang berisi kisah pembantaian. Dan juga terdapat pada halaman 70, paragraf terakhir, kamu nampak gelisah akhir-akhir ini. Pada kutipan tersebut dijelaskan bahwa Dimas kerap kali terlihat gelisah setiap mendapat kabar-kabar gelap dari Jakarta. Akibat rasa gelisah yang berkepanjangan, membuat Dimas menjadi depresi memikirkan kejadian-kejadian yang terjadi di tanah kelahirannya yang begitu dia cintai. Hal ini terlihat ketika si penulis menceritakan dalam novel bahwa tingkah laku Dimas mulai tak wajar dan ia sangat berdampak buruk pada pola kehidupannya. Dijelaskan pada kutipan halaman 69 pada paragraf terakhir. Untuk beberapa malam yang tegang, kami tidak tidur, tidak makan, dan didera kegelisahan tak berkesudahan. Kalimat kutipan teks di atas dapat diartikan bahwa setiap orang yang terganggu pikiran dan jiwanya untuk makan dan tidur pun tak dapat kenikmatan. Hal inilah salah satu dampak dari terganggunya kejiwaan Dimas akibat surat-surat berdarah yang dia dapatkan dari rekan kerabatnya di tanah air. Baik, sampai di sini saja pembahasan saya mengenai teori psikologi sastra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.